Suku Mosuo di China menerapkan sistem matriarki di dalam kehidupan sosial masyarakatnya, di mana wanita memegang kekuasaan tertinggi. Bahkan garis keturunan dan warisan dalam keluarga berjalan melalui jalur ibu. Oleh karena itu, anak-anak suku Mosuo mewarisi nama keluarga dan harta benda dari ibu mereka, bukan dari ayah. Suku Mosuo adalah suku yang tinggal di sekitar Danau Lugu di negeri tirai bambu. Masyarakat Mosuo dikenal sebagai suku wanita karena peran dominan yang dimiliki oleh perempuan dalam kehidupan mereka. Berbeda dengan sistem patriarki yang umumnya ditemui di masyarakat lainnya. Salah satu keunikan suku Mosuo di China ialah tradisi walking mariage atau zuhun dalam bahasa Tionghoa. Dalam tradisi ini, perempuan Mosuo yang sudah remaja memiliki kebebasan untuk memilih pasangan bercocok tanam mereka. Wanita suku Mosuo akan tinggal di kamar untuk menanti pria datang menyublus serabi mereka. Sementara itu, pria suku ini masuk ke kamar melalui jendela atau pintu belakang. Mereka juga harus meninggalkan topi sebagai tanda bahwa wanita di dalam kamar itu sudah dimiliki oleh seorang pria. Sang wanita berhak menerima atau menolak pria yang datang kepadanya. Jika sang wanita menerima, maka mereka akan melakukan hubungan bercocok tanam pada malam itu. Wanita dapat mengganti pasangannya jika merasa tidak cocok. Perempuan suku Mosuo bisa memiliki lebih dari satu pasangan sepanjang hidupnya. Mereka tinggal bersama tanpa ada ikatan formal seperti pernikahan. Kemudian, anak-anak hasil dari hubungan ini diasuh oleh ibu dan keluarga perempuan. Sistem matriarki suku Mosuo di China terjadi karena rasa sakit hati ditinggal suami. Pada zaman dahulu, wanita suku ini ditinggal suami mereka untuk berdagang menelusuri jalur Sumatera ke India. Sehingga mereka lebih banyak mengambil peran seorang pria di lingkungannya. Penting untuk dicatat bahwa sistem matriarki yang ada di suku Mosuo tidak berarti bahwa wanita sepenuhnya menguasai semua aspek kehidupan. Namun, mereka memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan keluarga, kegiatan pertanian, dan bisnis. Perempuan Mosuo sering menjadi pemimpin keluarga, mengatur keuangan, dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam. Keturunan dan warisan diturunkan melalui garis ibu. Anak-anak mengambil nama keluarga ibu mereka, dan keluarga inti biasanya terdiri dari ibu, anak-anaknya, dan saudara-saudara perempuan ibu serta anak-anak mereka. Suku Mosuo mempraktikkan sistem yang dikenal sebagai walking mariage, atau TCC, di mana pria mengunjungi wanita di malam hari tetapi kembali ke rumah ibu mereka di pagi hari. Hubungan ini tidak melibatkan ikatan pernikahan formal dan pria tidak memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Sebagian besar kehidupan ekonomi suku Mosuo bergantung pada pertanian dan peternakan. Mereka menanam padi, jagung, dan sayuran serta memelihara hewan ternak seperti sapi, babi, dan ayam. Selain bertani, suku Mosuo juga terkenal dengan kerajinan tangan seperti tenun dan pembuatan perhiasan tradisional. Perempuan memegang peran penting dalam masyarakat Mosuo. Mereka bertanggung jawab atas rumah tangga, pertanian, dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Sementara itu, laki-laki membantu dalam pekerjaan fisik berat dan memiliki peran sosial yang lebih fleksibel. Salah satu festival penting adalah Festival Bunga, yang dirayakan setiap musim semi. Festival ini melibatkan tarian, nyanyian, dan perayaan yang menandai kedewasaan dan kemandirian para pemuda Mosuo. Suku Mosuo memiliki kepercayaan spiritual yang mencakup elemen animisme dan Buddhisme Tibet. Mereka sering melakukan upacara dan ritual untuk menghormati leluhur dan dewa-dewa lokal. Akses ke pendidikan telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Banyak anak Mosuo kini bersekolah di sekolah-sekolah formal, meskipun beberapa tradisi pendidikan masih dipertahankan dalam keluarga. Globalisasi dan pariwisata telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan suku Mosuo. Pariwisata menjadi sumber pendapatan baru, tetapi juga membawa tantangan dalam mempertahankan tradisi dan identitas budaya mereka. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari suku Mosuo mencerminkan keseimbangan antara tradisi matrilineal yang kuat dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan sosial modern. Suku Mosuo, dengan kehidupan sosial dan budaya yang unik, juga memiliki sejumlah pantangan dan larangan yang mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Dalam budaya Mosuo, pernikahan konvensional seperti yang dikenal di banyak budaya lain tidak ada.
Pernikahan formal yang melibatkan tinggal bersama di rumah yang sama dan berbagi tanggung jawab ekonomi dianggap tidak pantas. Pria dewasa tidak tinggal di rumah keluarga wanita. Mereka mengunjungi pasangan mereka di malam hari dan kembali ke rumah ibu mereka di pagi hari. Meskipun peran gender dalam banyak aspek kehidupan fleksibel, ada harapan bahwa perempuan akan mengelola rumah tangga dan pertanian, sementara laki-laki membantu dalam tugas-tugas berat dan memiliki peran yang lebih lepas dalam keluarga. Ritual keagamaan dan upacara adat sangat dihormati. Mengganggu atau tidak menghormati upacara ini dianggap tabu dan dapat mendatangkan nasib buruk. Tidak menghormati leluhur atau dewa lokal melalui pengabaian atau penghinaan terhadap tempat-tempat suci dan ritual dianggap sebagai pelanggaran serius. Warisan dan harta keluarga diturunkan melalui garis ibu. Pelanggaran terhadap aturan ini, seperti mengalihkan warisan kepada garis keturunan laki-laki, dianggap tidak pantas. Tanah keluarga diusahakan bersama dan dianggap milik keluarga besar. Penyalahgunaan atau pengalihan hak atas tanah tanpa persetujuan keluarga besar dilarang. Beberapa benda dianggap suci atau memiliki nilai spiritual khusus. Menggunakan atau memperlakukan benda-benda ini secara tidak hormat merupakan pelanggaran serius. Pantangan dan larangan ini membantu menjaga tatanan sosial dan nilai-nilai budaya Mosuo, serta memastikan kelangsungan tradisi matrilineal mereka. Meskipun ada pengaruh modernisasi dan perubahan sosial, banyak dari aturan ini tetap dihormati dan dijaga oleh komunitas Mosuo. Suku Mosuo termasuk dalam kelompok etnis Naxi, meskipun mereka memiliki budaya yang berbeda. Wilayah tempat tinggal mereka, di sekitar Danau Lugu, adalah daerah yang relatif terpencil, yang telah membantu mempertahankan tradisi dan kebiasaan mereka dari pengaruh luar yang kuat. Suku Mosuo sering dikaitkan dengan etnis Naxi yang lebih besar, yang juga tinggal di Provinsi Yunnan dan Sichuan. Namun, perbedaan budaya dan praktik sosial mereka yang mencolok, seperti sistem matrilineal dan walking mariage, membedakan mereka dari Naxi pada umumnya. Sejarah suku Mosuo tidak terdokumentasi dengan baik dalam catatan tertulis karena mereka tidak memiliki sistem penulisan yang kuat. Namun, tradisi lisan dan studi arkeologi menunjukkan bahwa mereka telah tinggal di wilayah Danau Lugu selama berabad-abad, mempertahankan kehidupan agraris yang sederhana dan tradisi matrilineal. Pada abad ke-13, pengaruh Buddhisme Tibet mulai memasuki wilayah Mosuo. Beberapa praktik keagamaan dan upacara mereka mulai menunjukkan pengaruh dari ajaran dan tradisi Tibet, meskipun mereka juga mempertahankan kepercayaan animisme dan tradisi lokal. Selama periode Kekaisaran Tiongkok, suku Mosuo sebagian besar diabaikan oleh pemerintah pusat karena lokasi mereka yang terpencil. Ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan tradisi dan struktur sosial mereka tanpa banyak campur tangan dari luar. Pada pertengahan abad ke-20, selama revolusi kebudayaan di Tiongkok, banyak tradisi dan budaya lokal di seluruh negeri mengalami tekanan hebat. Namun, karena letak geografis mereka yang terpencil, suku Mosuo relatif terhindar dari gangguan yang ekstrim, meskipun ada beberapa pengaruh modernisasi. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, wilayah Mosuo mulai terbuka untuk pariwisata. Danau Lugu menjadi tujuan wisata yang populer, menarik perhatian pada budaya unik suku Mosuo. Ini membawa perubahan ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk modernisasi dan peningkatan akses pendidikan, tetapi juga tantangan dalam mempertahankan tradisi. Sistem matrilineal berarti bahwa keturunan dan warisan diturunkan melalui garis ibu. Ini sangat mempengaruhi struktur keluarga dan peran gender dalam masyarakat Mosuo. Kehidupan ekonomi suku Mosuo terutama didasarkan pada pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan. Mereka menanam padi, jagung, dan sayuran serta memelihara hewan ternak seperti sapi dan babi. Dengan meningkatnya pariwisata dan pengaruh globalisasi, suku Mosuo menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya mereka sambil menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan sosial. Pendidikan dan teknologi modern telah membawa perubahan dalam cara hidup dan nilai-nilai generasi muda Mosuo, yang dapat mempengaruhi praktik dan tradisi matrilineal mereka. Secara keseluruhan, sejarah suku Mosuo adalah kisah tentang ketahanan budaya dan adaptasi dalam menghadapi perubahan. Mereka telah berhasil mempertahankan banyak aspek tradisional dari kehidupan mereka sambil berinteraksi dengan dunia modern.